Banjir lumpur menghancurkan rumah warga yang berada di Desa Andeo, Tetelupai, Matapila, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Peristiwa itu terjadi pada malam hari, Rabu 11 Mei 2022. Isi rumah warga porak-poranda akibat terjangan banjir lumpur. Warga setempat menyebut ulah perusahaan tambang batu milik PT Agabe dan Teratai jadi penyebab banjir lumpur. Aliran kali tersumbat akibat lumpur yang turun dari perusahaan, sehingga air meluap masuk ke rumah warga sampai ke jalan hingga 1 meter. Maka keseluruhan ini hancur. Mau disebut satu persatu, bagaimana kan? Sebut saja Pak. Sertifikatku saja, berapa ini sertifikatku? Hancur. Apalagi ini barang-barang. Disebabkan ulahnya perusahaan. Saya sudah katakan, jangan bikin jembatan mau palang ini kali. Ternyata mereka tidak izinkan. Ada pengakuannya dia mau bongkar. Sampai hari ini belum membongkar. Berarti dia tunggu mati saya. Tuntutannya segera bongkar itu. Masalah ganti rugi harus dia ganti rugi. Berapa kemampuannya perusahaan mau ganti rugi? Banjir lumpur yang terjadi membuat warga mengalami kerugian hingga ratusan juta. Rumah warga, tanaman, hasil panen kopra, peternakan ikan, sampai jalan umum hancur akibat bencana itu. Kita melihat kondisi yang ada hari ini dengan hadirnya investasi PT Teratai Inti Perkasa, maka tidak pernah kita lihat aktivitas yang ada, yang kami lihat sampai hari ini ya kondisinya seperti ini saja yang dihadirkan. Banjir tiap hujan, genangan air begitu, luapan debit air besar sehingga kondisinya seperti ini. Kami berharap dengan adanya kerusakan seperti ini, kami berharap pihak manajemen PT Teratai bertanggung jawab sepenuhnya. Kemarin kan sudah pernah disarankan untuk membuat box culvert di tempat ini, tetapi sampai hari ini juga belum ada realisasi dari pihak PT Teratai. Sejauh ini kita masih berharap secara positif untuk berinvestasi. Yang penting tujuannya investasi yang betul-betul dinikmati oleh warga dan tidak merugikan masyarakat pada umumnya. Kalau keinginan kami masyarakat yang ada di sini, khususnya di Andeo yang menjadi korban yang selalunya ditimpa setiap kali terjadi hujan, kami berharap pemerintah daerah benar-benar memberikan kontribusi dalam hal ini, memberikan pernyataan kepada paling tidak mendesak pihak Teratai untuk berbuat. Dalam hal ini ya untuk secepatnya merespon keinginan masyarakat untuk dibuatkan box culvert di tempat ini. Masyarakat 3 desa tersebut menuntut ganti rugi dari pihak perusahaan serta meminta pihak pemerintah dan DPRD melakukan proses atas kejadian tersebut. Berbagai fasilitas kantor di desa, baik itu fasilitas mulai dari balai desa, puskesmas, pustu, terus kantor posyandu dan kantor seperti BPD, itu rata-rata di atas 1 meter genangan banjir yang ditimbulkan oleh banjir hari ini mulai tadi malam. Pada intinya kami dari pemerintah desa tidak menolak yang namanya investasi, tetapi dari perusahaan juga harus sesuai analisis mengenai dampak lingkungan, harus dijalankan sesuai itu. Karena jujur saja kami dari pemerintah desa tidak akan pernah membiarkan warga kami selalu menjadi korban dari aktivitas perusahaan kami. Sehingga jujur saja dengan kejadian yang sudah berulang kali ini, kami pemerintah desa sudah muak dengan janji-janji perusahaan yang selalu menjanjikan bahwa ini akan diperbaiki, baik itu box culvert atau drainase. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Wakil Bupati Konawe Utara Abu Haira bersama beberapa instansi terkait turun lapangan melakukan peninjauan. Di lokasi kejadian, Wakil Bupati Konawe Utara memerintahkan instansi terkait melakukan proses penanganan dini kepada warga yang terdampak. Aliran sungai ditemukan terjadi pendangkalan akibat lumpur bercampur batu yang turun dari lokasi perusahaan. Pemerintah justru kita turun sekarang melihat apa yang akibat banjir ini, apa dampaknya terhadap masyarakat dan apa korban-korbannya. Kita sudah akan data untuk kita akan memberikan fasilitas atau bantuan yang diperlukan yang sangat mendesak.
persoalan perusahaan kebetulan jembatan akibat banjir ya hari ini harus selesaikan karena begini, pada banjir tahun 2021 kan saya sudah pernah datang tinjau juga pengakuan mereka, bahkan ada berita acara bahwa mereka 1 minggu dari peninjauan ini mereka akan mulai membuat jembatan baru dan akan membongkar jembatan lama. Ternyata hari ini sampai hari ini belum ada. Nah, sekarang saya sudah mengambil keputusan, pemerintah daerah memerintahkan untuk membongkar jembatan yang sudah harus dibongkar, sampai hari ini perusahaan belum bongkar. Usai peninjauan, Wakil Bupati Konawe Utara menginstruksikan pembongkaran jembatan beton milik PT AKB yang membentang di sungai. Sebelumnya, pada tahun 2021, Wakil Bupati Konawe Utara bersama Ketua DPRD Konawe Utara telah memerintahkan PT AKB untuk mengganti jembatan tersebut dengan yang lebih besar agar tidak terjadi penyumbatan. Namun, himbauan tersebut tak diindahkan hingga membuat pihak pemerintah setempat turun tangan melakukan pembongkaran. Ini masyarakat yang dampak banjir ini mulai besok jam 8 saya sudah perintahkan dari sosial, kemudian dari damkar, dari BNPB sudah besok kita akan turun membagi bantuan kepada masyarakat yang dampak daripada banjir ini. Tapi harapan saya sebagai pemerintah, kami juga mengharapkan pemerintah desa dan termasuk sosial supaya betul-betul kita data yang betul-betul mengalami banjir ini, dampak banjir itu harus kita berikan bantuan. Jangan lagi hanya tidak kena dampak, hanya kita beri lagi. Jadi ini yang tidak bagus. Jadi saya harap supaya yang betul-betul dampak kena banjir ini jangan satupun yang tidak diberikan bantuan. Ini juga yang rusak tetap kita akan bantu. Justru itu kami sudah sampaikan kepada Dinas Perumahan supaya menata rumah-rumah yang hancur akibat banjir, ya kita akan bantu. Hanya tidak mungkin dalam waktu singkat. Yang bisa kita berikan bantuan dari Pemda Konawe Utara yaitu bantuan yang sifatnya sifat dasar seperti berasnya, minyaknya, apa dan lain-lain sebagainya. Konawe Utara, tim Indosultra.com melaporkan.